Yusuf adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama. Ia merupakan seorang sosok yang memiliki integritas yang sangat tinggi dan tidak diragukan lagi dalam pekerjaannya. Dia sangat bertanggung jawab dan dalam pekerjaannya dia selalu disertai dengan penyertaan Allah. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Oke teman-teman semua, seperti yang Bang Kepo bahas dalam pembukaan tadi, kita akan melihat fakta-fakta tentang Yusuf. Yusuf merupakan seorang anak yang berasal dari pasangan Rahel dan Yakub. Dan Yusuf memiliki saudara kandung yang bernama Benyamin. Nah, artinya dari ke-12 saudara-saudaranya itu, selain Benyamin merupakan saudara tirinya atau merupakan saudara yang berbeda ibunya. Nah, video tentang 12 anak Yakub sudah Bang Kepo bahas. Nah, kali ini kita melihat sosok seorang Yusuf, teman-teman. Dalam keberhasilannya, Yusuf tidak terlepas dari penyertaan Allah. Keberhasilan Yusuf dalam hidupnya tidak semerta-merta terjadi begitu saja, teman-teman. Ada banyak hal yang dia alami sebelum dia menjadi orang yang terkenal dan berhasil. Nah, Yusuf menjadi orang yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Ada dua alasan mengapa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang pertama, Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya, yaitu Yakub sendiri. Bahkan Yusuf sendiri dikenakan jubah yang sangat indah. Lalu yang kedua, Yusuf bermimpi. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa kakak-kakaknya semakin membenci dia. Inilah fakta-fakta tentang Yusuf. Yang pertama, Yusuf seorang gembala kambing domba. Tahukah teman-teman semua, di umur yang ke-17 tahun Yusuf juga sudah menjadi gembala kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, teman-teman. Jadi ketika pada saat itu Yusuf pergi mengembalakan kambing dombanya bersama saudara-saudaranya. Lalu kemudian di sana Yusuf dibully oleh saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tidak melawan dengan semua itu. Mungkin dalam hal ini Yusuf berpikir bahwa dia adalah seorang adik. Namun yang pasti Yusuf tidak mengadu kepada bapaknya tentang apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pun Yusuf tidak umbarkan ke siapapun, selain dia menyimpan semua itu. Yang kedua, Yusuf seorang pemimpi. Nah, teman-temanku semua, di umur yang masih muda, seperti Bang Kepo bilang awal tadi, bahwa Yusuf pernah bermimpi tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya berserta dengan saudara-saudaranya. Nah, tahu apa yang terjadi? Pada saat itu dia bermimpi bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang yang disembah oleh saudara-saudaranya. Nah, mimpi itu disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, hal ini membuat mereka semakin membenci Yusuf dan timbullah rencana-rencana jahat dalam hati saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Nah, teman-temanku sekalian, di sini titik balik di mana saudara-saudaranya ini ingin membunuh Yusuf. Nah, ketika pada saat itu mereka melakukan satu rencana. Ketika mereka mengembalakan kambing domba bersama-sama, nah di tengah jalan berencanalah saudara-saudaranya ini untuk membunuh Yusuf. Rencana Allah berbeda dengan rencana saudara-saudaranya. Ketika mau dibunuh, ternyata adik dari Yusuf ini tidak tega. Nah, namun dia juga tidak bisa melawan dengan keputusan kakak-kakaknya. Akhirnya apa? Yusuf dijual kepada orang asing. Fakta ketiga, Yusuf adalah seorang perdana menteri. Teman-temanku semua, perlu kita ketahui, setelah Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dia dibeli oleh seorang Mesir yang bernama Potifar. Kemudian Potifar mempekerjakan Yusuf di rumahnya. Nah, dengan begitu Yusuf ini menjadi orang yang sangat baik, orang yang sangat luas, orang yang sangat jujur, orang yang sangat kompeten dalam pekerjaannya. Yusuf pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu selagi memang dia tidak dibinasakan atau dia tidak dicelakai. Nah, Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengurus rumahnya. Nah, dengan hal itu dikatakan firman Tuhan bahwa Allah pun menyertai Yusuf dalam pekerjaannya. Fakta ketiga, Yusuf menjadi kepala penjara. Teman-temanku sekalian, di sini kita melihat betapa hebatnya orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, peristiwa ketika dia berada di rumah Potifar, dia pernah dituduh oleh tuduh-tuduhan yang tidak layak untuk dia. Nah, padahal di sini kita melihat ya, kisah Yusuf ini dia menolak ajakan dari istri Potifar sendiri. Nah, di sini dia mempertaruhkan segala apa yang dia miliki. Ada dua pilihan. Kalau seandainya dia menerima tantangan dari istri Potifar, mungkin saja dalam persembunyiannya
dia bisa tetap hidup di istana. Tapi ingat bahwa Allah tidak pernah menyetujuinya. Oleh sebab itu dia memilih pilihan yang paling benar. Dia menolak ajakan istri Potifar dan dia lebih taat kepada Allah yang hidup. Dengan begitu Potifar lebih memilih untuk mendengar dan percaya kepada istrinya ketimbang percaya kepada Yusuf. Ya mungkin secara manusia dia lebih dekat dengan istrinya, tapi dia tidak melihat kebenaran di sana. Oleh sebab itu bagi Yusuf tidak apa-apa. Dia mau dipenjara, dia mau dikeluarkan. Yang penting dia memegang integritas yang tinggi dan takut akan Tuhan, Allah yang dia sembah. Singkat cerita, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, teman-teman. Ketika di dalam penjara, dia pun dipercayakan menjadi kepala penjara, menangani orang-orang yang ada di penjara tersebut. Bukannya menjadi tahanan yang dibully, menjadi tahanan yang disakiti, lalu dia mati. Tidak, ternyata Yusuf ada di penjara sangat berguna. Dia menjadi kepala penjara di sana. Fakta kelima menjadi fakta terakhir untuk kita. Nah, Yusuf adalah seorang penafsir mimpi, teman-teman. Nah, ternyata ketika dia bermimpi, dia juga memiliki karunia untuk menafsirkan mimpi. Nah, ada dua mimpi yang dia tafsir selama dia berada di Mesir, teman-teman. Nah, oke. Yang pertama adalah mimpi dari juru minum dan juru roti raja. Yang kedua, mimpi dari raja sendiri. Nah, kita melihat satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama, mimpi dari juru minum dan juru roti. Suatu ketika, juru minum dan juru roti ini melakukan kesalahan di hadapan raja. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian yang mengurus mereka adalah Yusuf sendiri. Nah, dalam petidurannya mereka bermimpi bahwa nah, keesokan harinya mereka sangat gelisah dengan mimpi itu. Dan mereka tidak bisa menerjemahkan mimpi tersebut. Apa maksud dari mimpi tersebut, teman-teman? Pagi itu Yusuf melihat muka mereka yang sangat muram. Dan Yusuf perlu tahu apa yang sedang terjadi. Bertanyalah Yusuf kepada mereka. Singkat cerita mereka menceritakan apa yang mereka mimpikan. Nah, tidak lama-lama Yusuf dengan hikmat Allah memberitahukan kepada mereka tentang arti tersebut. Dan mereka sangat percaya dengan apa yang disampaikan Yusuf, teman-teman. Setelah kejadian juru minum dan juru roti, yang kedua adalah mimpi dari seorang raja. Ketika raja bermimpi dan keesokan harinya dia bangun, dia gelisah juga dengan mimpinya. Dan dia mencari banyak penafsir-penafsir mimpi. Namun sayang, teman-teman, tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Oleh sebab itu dalam kebingungannya, hikmat berbicara kepada juru minum. Dia mengingat bahwa ternyata ada orang Ibrani yang pernah melakukan hal ini, yaitu menafsirkan mimpi. Dia menawarkan kepada raja. Lalu ketika itu dia memanggil orang Ibrani. Siapa orang Ibraninya? Yaitu Yusuf sendiri. Ketika Yusuf tiba dan Yusuf mengartikan mimpi dari mimpi raja tersebut, akhirnya raja percaya. Akhirnya raja pun memilih Yusuf menjadi orang yang sangat penting dalam kerajaannya. Teman-teman semua, di sini kita melihat bagaimana Yusuf ini menjadi orang yang sangat berguna, sekalipun di dalam keadaan yang secara manusia dia menjadi seorang tahanan. Tapi tidak bagi Tuhan, kuasa Allah bekerja melalui Yusuf dalam penafsiran mimpinya. Nah, oleh sebab itu kita melihat di sini penyertaan Allah selalu menyertai orang-orang yang lebih memilih taat kepada Dia, sehingga dikatakan dia memiliki integritas yang tinggi. Oke teman-teman, itu saja fakta-fakta dari Yusuf. Jika ada fakta-fakta yang lain tentang Yusuf, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.